Cek menurut lu di tahun 2030 harus punya kekayaan berapa biar aman dari hujan finansial? Menurut gua minimal ya 15 M lah ya. Minimal banget, minimal. Yes. Itu kelas menengah tuh. 15 M itu terjadi jadi kelas menengah. Nah, ada yang tanya nih, Bro. Indonesia deflasi ya berturut-turut sama berbulan-bulan apa yang terjadi. Ini gua lagi sambil bacain beritanya ya. Jadi deflasi ini dipicu sama harga pangan bergejolak katanya bawang merah, daging ayam, beras, tomat, Gua nggak percaya ya. Tapi maksudnya dampaknya apa? Gua langsung skip ke dampaknya aja ya. Ini gua ambil baca beritanya. Katanya ini di sini itu karena ada bawang merah, harganya bergejolak, BPS, bla bla bla, beli. Satu yang pasti terdampak ya teman-teman sambil baca berita. Itu penurunan permintaan dari konsumen. Jadi ketika harga turun, konsumen tuh cenderung menunggu ya bro ya pembelian barang dan jasa. Jadi ya penting juga sih untuk kalian belajar ekonomi dari banyak aspek ya, Keynesian, Austrian ya. Kalian ngalamin apa juga kalau deflasi negara ini? Penurunan pendapatan dan laba perusahaan ya. Jadi kita nih misalnya punya perusahaan kayak ya gue punya restoran gitu, pasti mendapat penurunan. Kenapa? Karena konsumen yang datang mereka lebih was-was untuk keluarin uang bro. Jadi mereka nggak belanja di restoran kita ya, dan penurunan pendapatan dan laba perusahaan. Dan ini kalau perusahaannya gue sih aman ya karena duitnya banyak jadi tinggal ditalangin gitu kalau ada apa-apa. Tapi kalau perusahaan orang lain itu bisa mengakibatkan ke PHK. Gitu bro. Jadi ini cycle-nya kayak spiral ya, spiral turun. Makanya pemerintah dalam beberapa minggu ke depan pasti akan keluarin statement untuk yuk kalian belanja ya. Padahal mereka yang salah ya. Peningkatan beban utang teman-teman ya, meningkatkan nilai real ya utang, karena meskipun nominal tetap sama ya, daya beli yang kalian bisa pakai untuk uang itu sendiri itu meningkat teman-teman. Kan gue bilang tadi, jadi ini semua tuh kalian harus bisa ngerti ekonomi ya. Makanya ini beda nih kalau guru ekonomi yang naik Avanza sama naik Sena nih. Beda gitu. Karena pemahaman tentang ekonomi beda ya. Karena ketika penurunan laba dari perusahaan yang aktivitas di ujungnya apa? PHK bro, udah pasti. PHK ini jadi spiral yang luar biasa. Ketika PHK orang nganggur, mereka ngapain? Mereka nurunin aktivitas mereka untuk investasi. Semuanya nyambung ya, paham ya teman-teman ya. Ekonomi itu nyambung semua, ilmunya nyambung. Ketika dia nurunin aktivitas investasi, semuanya kena lagi dari atas lagi. Ini spiral turun dan ini gue udah jamin. Pasti mereka akan keluarin statement sebentar lagi ya. Ayo masyarakat umum belanja. Nah kita ngomong pertama sini. Mereka akan keluarin statement seperti itu karena nggak ada cara lain ya bro ya untuk nangkal deflasi selain publiknya yang di PHK itu disuruh belanja. Gitu kan konyol nggak sih? Coba gimana? Lu kan dosen bro. Ada solusi lain nggak selain yang gue ngomong? Selain masyarakat disuruh belanja? Ya pertama ya memang kalau ekonomi bro, apalagi ekonomi modern tuh satu hal yang harus teman-teman pahami, nggak bisa menyenangkan semua orang. Jadi satu kebijakan itu akan merugikan yang lain. Dan ketika ada kebijakan tertentu yang dirubah, ya yang lain tuh juga akan terdampak. Setuju. Yang mana nggak ada win-win ya. Sebenarnya kalau kita ngomong dari segi kan di ekonomi itu ada 3 ini bro, 3 pihak ya. Satu rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, dan juga pemerintah di tengah. Sebenarnya pemerintah itu fungsinya di tengah emang hanya menjembatani kita sebagai rumah tangga konsumen ya, dan juga rumah tangga produsen ya, karena orang juga selain memberikan energi mereka ya, waktu mereka untuk bekerja, kan mereka juga mengkonsumsi sesuatu. Intinya satu sebenarnya di ekonomi, kalau rakyatnya atau individunya ya, satu pionnya itu udah kuat, udah terampil dan bisa mandiri, sebenarnya semuanya dalam keseluruhan ya makro itu akan menjadi lebih baik ya. Kenapa intervensi pemerintah itu sangat tinggi terhadap suatu siklus ekonomi atau proses ekonomi di masyarakat? Ya karena memang lemahnya kualitas sumber daya bro yang terjadi. Jadi memang itu semua tidak akan terjadi sebenarnya kalau masyarakatnya ini memiliki kualitas, dalam artian kalau memiliki kualitas dalam apa ya, memproduksi barang dan jasa, kan intinya seperti itu ya. Barang dan jasa itu apa ya, kalau misalkan kalian UMKM ya ciptakan produk yang paling baik ya, karena ya kita sebagai misalkan konsumen juga kan dua sisi. Kalau cintai produk dalam negeri tapi kalau yang di luar lebih murah dan enak kan juga aneh juga sebenarnya. Itu free market kan. Benar. Dan kalau jasa ya misalkan ya, kalau adanya banyak tenaga asing yang masuk ya, dokter, kemudian ya tenaga-tenaga ahli lain. Kalau emang kita paling jago di situ kan sebenarnya juga nggak perlu datengin orang yang lebih jago kan. Benar. Jadi it's all about
getting better ya. Jadi nggak ada yang oh ini kebijakannya salah ini. Oh ini. Karena kalau kita nyalahin sesuatu yang yang pasti nggak bisa kita tidak bisa dikontrol. Nggak bisa kita kontrol. Ya sebenarnya kita nggak kompeten di hidup ini. Benar. Jadi ini apapun ya kebijakannya kamu nggak akan pernah bisa puas ya karena kamu setuju. Hanya mengandalkan orang lain. Setuju. Orang lain yang kepentingannya sedikit sebenarnya untuk bantu kalian beneran. Nggak ada. Oh nggak ada soalnya. Dia lebih frontal. Nggak ada. Nggak ada ya. Mereka nggak ada kepentingan untuk kalian. Kalian mau mati di jalan mereka nggak peduli sebenarnya ya. Itu kebenaran yang pahit yang kalian nggak mau teman. Ada yang bilang kalian lagi dikuliahin anjir tapi kalian nggak sadar ya benar lagi dikuliahin ya. Biar ada otaknya sedikit ya. Iya. Pendapat lo tentang Gen Z dan milenial diprediksi akan miskin bro, terjebak doom spending. Menurut lo gimana? Bukannya udah ya? Bukannya udah ya? Bukannya udah ya? Jadi mereka banyak beli spending bahkan untuk skin game. Boneka Labubu biasanya bro. Boneka Labubu. Karena setiap kita jalan kan di tasnya kan digantungin Labubu. Kenapa sih teman-teman? Kenapa suka gantung boneka? Ya. Hah? Bisa gantung yang lain bro saya. Iya. Ntar gantung diri lama-lama. Awalnya boneka digantung. Boneka makanya. Jadi hati-hati kalian ya. 2025 85 jutaan kerjaan akan dihilangkan bagi kamu yang miskin. Gimana solusi? Ya jadi pintar. Lu miskin karena bodoh. Lu upgrade diri lu, sering-sering nonton margin call. Ini tumben bro, merah 9.100. Oh iya, nggak pengen tahu mereka bro. Pengen tahu karena perang. Mereka panik apa ya? Gimana ya ini ya? Iya, udah di call ya duluan. Dan ya itulah market ya teman-teman. Dalam artian everything can change in seconds. Ya. Betul. Saya selalu bilang ya memang outlooknya jangka panjang, tapi jangka pendek itu kita hanya cukup bereaksi. Ya. Bereaksi, tapi tidak overaksi ya. Benar. Karena dalam jangka panjang ya kita tahu market itu adalah mesin penimbang bukan mesin voting. Ini memang lagi voting kan. Saya bilang ini adalah point of no efficiency di mana low volume ya. Benar. Kita di tahun pemilu, kita di tahun halving, ya kita lihat datanya dan ya kita set expectation and plan dan ya punya ini. Yes. Punya aksi yang terukur. Saya bilangnya orang di sini banyak yang rugi karena nggak terukur bro aksinya. Betul. Jadi kalian itu harus terus ya upgrade dirinya, jangan cuma salahin apa yang kalian nggak bisa kontrol ya, dan jangan suka salahin orang. Itu mentalitas paling bego itu. Lu suka salahin orang. Oh saya rugi karena dia, saya kan dengar omongannya, kan lu yang dengar, lu yang pencet anjing. Iya. Kalau waktu itu judi lu untung, JP gimana? Diem pasti. Diem nggak lo? Diem lah. Ya lu nggak bilang terima kasih kok ya.